Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, kita siapkan tubuh, roh dan jiwa kita untuk melayani Tuhan, untuk datang di hadirat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau undang hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saat ini saat indah. Haleluya Tuhan. Saat ini saat terindah yang kami rasakan Tuhan ketika hadirat Tuhan turun atas ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah kehadiran-Mu, ku rasakan aduh
Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, ketika kami menyembah dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu menjamah kami pribadi lepas pribadi. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu. Kami rasakan jamahan kasih-Mu Bapa, yang memulihkan kami, yang meneguhkan kami, yang menyembuhkan kami yang sakit, yang membebaskan kami yang terikat. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk berkumpul kembali di dalam rumah-Mu dalam ibadah kami pada saat ini. Sungguh Tuhan, suatu ucapan yang luar biasa kami naikkan kepada Tuhan. Kami Tuhan Yesus bersyukur atas segala kemurahan-Mu, masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, masih memberikan kesehatan bagi kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan Yesus, untuk menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami pada saat ini. Kami undang Roh Kudus ambil alih sepenuhnya atas ibadah kami ini Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala pikiran-pikiran yang layang-layang, yang membuat kami tidak pun konsentrasi ya Bapak. Terima kasih Bapak, masih terlalu banyak waktu-waktu yang kosong, masih terlalu banyak sidang sebab yang belum tiba di tempat ini. Sertai mereka Tuhan, tibakan mereka sampai tepat dalam keadaan selamat. Jaga mereka dari segala rintangan dan halangan yang ada. Bapak yang baik, kami yang sudah ada pada saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam ibadah kami. Urapi Tuhan hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan melayani kami pada saat ini Tuhan. Baik itu penyampaian firman Tuhan yang membawa pujian singer yang ada bersama dengan musik yang ada Bapak. Satukan hati dan suara mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau mengurapi mereka. Roh Kudus yang berkarya dalam hidup mereka. Jauhkan mereka dari segala roh keangkuhan, roh kesombongan, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa pengharapan, pengucapan syukur kami pada saat ini. Kami akan buka ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa. Kami tahu ada roh-roh jahat di udara yang tidak senang kemenangan demi kemenangan dikumandangkan di tempat ini. Kami punya otoritas di dalam nama Yesus. Oleh kuasa nama Yesus, kau dihancurkan, diusir di dalam nama Yesus. Tinggalkan tempat ini, tinggalkan hati dan pikiran kami. Roh pemberontakan dalam nama Yesus. Roh pemecah belah, tinggalkan tempat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Mari umat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersorak-sorai memuji Allah kita.
Kita datang di hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Datanglah kepadanya dengan hati bersyukur. Haleluya. Kita sambung kiri kanan kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kembali kita bangkit berdiri. Lebih rileks lagi, lebih sukacita lagi kita memuji Allah kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita. Haleluya. Sungguh besar dan perkasa Engkau Allah kami. Engkau Allah yang luar biasa. Ya Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Lebih dalam lagi kita menyembah Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus yang baik. Sungguh Kau baik bagi kami Tuhan. Sungguh kami rasakan betapa kasih-Mu luar biasa. Tak henti-hentinya kasih setia Kau tunjukkan bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh
berikan hatimu, pikiranmu, semua fokuskan hanya kepada Tuhan. Kita mau rasakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup. Kita renungkan kembali. Kita renungkan segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita. Rasakan Dia selalu ada bersama dengan kita. Dalam situasi apapun Dia ada.
karya-karyamu dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan kami menikmati akan lawatan Tuhan. Pagi ini Tuhan kami menikmati akan hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Banyak ibadah ini Tuhan kami persembahkan bagi Tuhan. Tidak ada emas perak yang kami dapat bawa kepadamu. Dan pagi ini Tuhan kami dengan hati yang ikhlas dan tulus untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Hari berganti hari kami lewati oleh karena anugerah-Mu. Dan pagi ini kami ada di dalam rumah menikmati akan hadirat Tuhan, menikmati akan lawatan-Mu, menikmati akan pujian penyembahan kepada-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-hamba yang sudah memandu kami lewat pujian penyembahan. Kiranya Tuhan Kau terus mengurapi dengan kuasa-Mu. Biarlah mereka di setiap membawa kami dalam pujian penyembahan kami menikmati akan hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, menikmati akan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau ada di tempat ini dan Kau siap menolong dan memberkati kami, mengangkat beban kami, menyembuhkan kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, ruangan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bagi seluruh hidup kami Tuhan kami kosongkan. Kami hanya izinkan firman-Mu bekerja Tuhan. Lewat pemberitaan firman-Mu kami semua diberkati. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan hamba-Mu yang sebentar menyampaikan kebenaran firman Allah. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Kiranya urapan Allah turun atas hamba-Mu, pakai dengan kuasa-Mu, otoritas-Mu Tuhan. Kami percaya saat firman disampaikan, kami semua diberkati dalam nama Yesus. Segala kuasa iblis dihancurkan, segala kuasa-kuasa kegelapan dipatahkan, dan kami percaya kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Dan kami pulang dari tempat ini, kami membawa kelepasan, kami membawa kemenangan, karena ada Yesus bersama dengan kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, semua percaya katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom. Shalom. Selamat berbakti bagi kita semua. Selamat beribadah. Dalam Tuhan Yesus memberkati. Sebenarnya saat ini ada ujian dari kaum muda ya. Semalam sudah dibilang, apakah pemuda siap? Ada ujian muda. Kalau nggak ada ya di depan lah ya. Kalau ada persiapan nanti berdiri melomong-lomong. Jadi biarlah kita belajar untuk mempersiapkan segala sesuatu. Haleluya. Mari kita buka langsung firman Tuhan kita di dalam Mazmur. Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang terakhir. Mazmur pasal 27 ayat yang terakhir. Karena cuma satu ayat, kita akan baca bersama-sama. Saya minta kita semua bangkit berdiri, menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama ini satu ayat saja. Mazmur pasal 27 ayat yang ke-14. Yang sudah dapat katakan amin. Baca 1, 2, 3 ya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan dulu Ustaz. Nantikanlah Tuhan. Pemazmur atau Raja Daud menyampaikan ini
dalam permohonan dia dan pernyataan dia bahwa hidup yang paling aman adalah dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Hidup yang paling aman, hidup yang memiliki sesuatu yang terbaik, itu hanya ada di dalam Tuhan. Makanya perikopnya di dalam pasal yang ke-27 dikatakan aman dalam perlindungan Tuhan. Tapi saya mengambil satu judul yang sangat penting bagi kita, bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Dua kalimat yang sudah, dua perkataan yang jelas yang ada di sini dikatakan bahwa nantikanlah Tuhan, ya nantikanlah Tuhan. Artinya ini diulang-ulangi bagi kita. Supaya apa? Supaya kita terus dan terus dan terus menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Menanti-nantikan Tuhan. Kita diminta supaya kita tetap kuat. Kita diminta supaya kita tetap teguh. Minggu kemarin saya bicara tentang kuat dan teguh. Hari ini kita mau dan Tuhan mau kita terus menanti-nantikan Dia. Bagaimana cara orang menanti-nantikan Tuhan? Sudah. Kita belajar terus bagaimana Raja Daud Pemasmur ini menyampaikan hal-hal yang demikian. Bagaimana kita harus menanti-nantikan Tuhan. Mungkin kita berpikir bagaimana saya menantikan Tuhan. Apakah dengan saya berdiam diri di rumah saja? Kalau kata nantikan artinya berdiam diri. Berarti kita hanya berdiam diri saja, tidak melakukan sesuatu, tidak bekerja, atau saya harus beribadah saja, tidak bekerja. Karena tinggal menanti-nantikan Tuhan. Tapi saya katakan hari ini bahwa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti menerima kebaikan demi kebaikan. Kenapa? Pertama, kita dikuatkan. Yang kedua, kita diteguhkan. Tetapi bagaimana orang-orang yang menantikan Tuhan? Saya ingin juga kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-37. Ini juga berbicara tentang pemazmur atau Raja Daud. Dia sampaikan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di pasal 37 ini juga berbicara tentang orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana sih orang-orang yang menantikan Tuhan? Yang pertama, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan. Gak mungkin kita menanti-nantikan Tuhan kalau kita gak percaya kepada Dia. Haleluya. Kita percaya, makanya kita nantikan Dia. Amin. Kalau nggak percaya, gimana saya mau nantikan Tuhan? Jangan Tuhan itu nggak benar. Tapi kita harus percaya. Di Mazmur pasal 37 ini ayat yang ketiga dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Kita sebagai orang-orang yang menantikan Tuhan dikatakan juga adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan itu dia ketika dia percaya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan dia melakukan hal-hal yang baik. Dia melakukan hal-hal yang baik. Ketika dia melakukan hal-hal yang baik juga, dia melakukan sesuatu dengan setia.
Dia melakukan sesuatu yang setiap kepercayaan kita kepada Tuhan bukan hanya sekedar kata percaya, tapi ada tindakan, perlakuan, tingkah laku. Kita melakukan yang baik. Kita setia kepada Tuhan. Dan apalagi dikatakan dalam ayat yang keempat tadi, dan bergembiralah karena Tuhan. Hidup orang yang percaya, saudara, dia bergembira karena Tuhan. Saya ingin menggarisbawahi bergembira di sini bukan berarti kita tidak mengalami tantangan. Tetapi kata bergembira di sini kita memiliki damai sejahtera, sukacita. Walaupun ada masalah, ada tantangan, ada rintangan, ada perasaan yang gak enak, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan membuat itu menjadi suatu kegembiraan bagi kita. Tuhan membuat itu sesuatu hal yang menjadi kesenangan bagi kita. Sama seperti Paulus mengalami hal demikian. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Sebab di dalam Amsal pasal 3 ayat yang kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi orang yang nanti-nantikan Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan itu, dia percaya dengan segenap hati. Dan dia tidak bersandar kepada pengertian dia sendiri. Atau dia tidak bersandar kepada pikiran dia sendiri. Atau dia tidak bersandar kepada apa yang selalu dia pikirkan. Tetapi dia bersandar kepada apa yang maunya Tuhan. Haleluya. Apa yang Tuhan mau bagi kita hari ini, Bapak Saudara? Tuhan ingin kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan kita nggak bisa bekerja. Saya selalu katakan bukan kita nggak bisa bekerja. Saya juga seorang pekerja. Dan saya bekerja keras. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seorang pekerja itu, saya pernah berkata begini bahwa bersama dengan Tuhan, pekerjaan itu dalam 100% hubungan itu, pekerjaan itu 40%, 60% Tuhan. Tapi zaman sekarang mulai terbalik. Pekerjaan 80%, Tuhan 20%. Kenapa orang terlalu takut dengan keadaan dunia sekarang? Firman Tuhan itu terbalik-balik. Terbalik-balik. Akhirnya orang bukan percaya lagi kepada Tuhan, tapi dia lebih percaya kepada apa yang dia kerjakan. Padahal Tuhan berkata, kalau kau datang kepadaku, kau percaya kepadaku, apa yang diinginkan hatimu pasti akan tercapai. Ini firman Tuhan. Tapi kalau kita melihat pada satu sisi, aduh, aku ini gimana ya kalau nggak kerja berat. Akhirnya kita nomor 2 kan Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, prioritaskan Tuhan dalam hidup. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Pertama adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, percaya dengan segenap hati. Artinya apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Bukan kita pakai pikiran kita, pengertian kita sendiri. Tidak bisa. Karena secara kalau kita mengalami hidup kita melihat hidup kita selama ini, saudara, apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam pikiran kita ketika berjalan waktu demi waktu, semuanya itu lebih banyak berubah dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita alami, apa yang terjadi. Makanya kalau kita nggak melakukan, kita nggak menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita berpikir bahwa hidup kita harus percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Tanpa itu kita nggak akan mampu melihat keadaan hidup kita. Ya kan? Hari ini bisa baik-baik saja, besok tiba-tiba bisa terjadi sesuatu. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan mampu menunjukkan sesuatu yang terbaik.
Salah satu contohnya Abraham. Tapi saudara, Abraham itu terkenal dengan seorang yang imannya kuat. Betul apa betul? Betul ya. Dan orang selalu bicara contoh iman Abraham itu. Dia melakukan segala sesuatu dengan iman. Tapi saya ingin berkata, iman itu muncul ketika Abraham benar-benar percaya kepada Tuhan. Ketika Abraham benar-benar percaya kepada Tuhan. Dan kepercayaan itu bukan imannya yang sebenarnya yang lanjutkan. Itu perjalanan dia, tindakan dia. Tapi kepercayaan dia, itulah yang menyelamatkan. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 4 ayat 3 dikatakan, sebab apakah dikatakan kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, otomatis tindakan-tindakan kita ini akan menjadi kebenaran bagi Tuhan. Dan apapun yang ada, yang kita lihat, yang kita kerjakan, firman Tuhan katakan bahwa kepercayaanmu kepercayaan Abraham kepada Tuhan, kepercayaan kita semua kepada Tuhan, Tuhan perhitungkan itu menjadi suatu kebenaran. Haleluya. Kebenaran. Yang kedua, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saya mau tanya, apakah kita semua ini menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Atau separuh kepada Tuhan, separuh kepada dunia? Karena firman Tuhan, dunia ini akan dihancurkan. Tapi saya mau katakan hari ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara kita, bukan dunia yang memelihara kita. Kita hidup di dalam dunia, tapi Tuhan yang memelihara kita. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 37 tadi ayat yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dua hal yang selalu menjadi contoh bagi orang Kristen. Yang pertama berbicara tentang terang, yang kedua bicara tentang siang. Sama-sama kelihatan. Sama-sama kelihatan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Artinya kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percayakan itu hanya kepada Tuhan saja. Ada orang berkata, aku percaya kepada Tuhan, tetapi aku juga percaya kepada peramal-peramal, kepada orang pintar. Kita berkata kita percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tetapi hidup kita ini seperti dua, separuh kepada Tuhan, separuh kepada dunia. Dalam bahasa Alkitab dikatakan dia apa? Tidak panas dan tidak dingin. Ya kan? Suam-suam. Jadi orang yang suam-suam kuku, kata firman Tuhan. Orang yang tidak panas atau tidak dingin, apa kata firman Tuhan? Gak panas, gak dingin. Dia akan termuntahkan. Lebih bagus masuk panas daripada gak panas, gak dingin. Menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan, Daud juga mengalami hal demikian. Ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia memiliki kebenaran demi kebenaran. Dia percaya kepada Tuhan. Dia nggak lari dari kebenaran firman Tuhan. Apakah Daud tidak pernah melakukan kesalahan? Daud juga melakukan kesalahan. Tetapi ketika dia melakukan itu,
baca dalam hati, banyak hal yang Daud sampaikan, menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Tidak ada embel-embel yang lain. Dan kalau kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan, kata firman Tuhan tadi kita baca bahwa Dia akan bertindak. Dia akan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaran kita seperti terang. Mungkin kita merasa ada saat-saatnya kita terculik. Mungkin saat-saatnya kita merasa kita dihakimi. Atau mungkin kita dilihat orang sepertinya lain daripada yang lain. Tapi bukan manusia yang menilai kita, tapi Tuhan yang menilai kita. Makanya kadang-kadang saudara, kita bisa curhat dalam hati kita kepada Tuhan. Kita bisa curhat, kita sampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mampu menolong kita. Tuhan yang mampu memberkati kehidupan kita. Makanya kita harus jaga. Percaya artinya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Harus kita jaga. Menjaga anggota tubuh kita ini. Supaya jangan tubuh kita ini dipakai oleh dosa. Jadi kalau hidup kita ini sudah dipakai oleh dosa, akan muncul senjata-senjata. Muncul sendiri. Kita menjadi orang yang lalai. Dan senjata kelaliman itu ketika kita sudah pegang, kita nggak bisa lari daripada itu. Dan sering orang berkata, kebiasaan, tabiat, karakter tidak di dalam Tuhan. Karakter itu Tuhan memperubahkan. Di dalam Tuhan, tabiatmu yang salah, yang tidak benar, Tuhan memperubahkan. Asal kita mau serahkan kepada Tuhan. Asal kita mau percaya kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Makanya dalam Roma 6 ayat 13 dia katakan, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, orang-orang yang dulu gak diharapkan, orang-orang dahulu yang sebenarnya harus menanggung dosa, orang-orang dahulu yang hidup dalam dosa harus mati. Tetapi yang sekarang hidup, sekarang diangkat oleh Tuhan, sekarang dibawa Tuhan pada sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Kalau kita diberikan yang terbaik bagi Tuhan, saudara, apapun kita alami, Bapak Ibu Saudaraku, pemuda, remaja, apa yang kita alami dalam perjalanan hidup kita, sampai hari ini kita ada, itu karena pemeliharaan Tuhan. Itu karena kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau tidak, berbahaya sekali. Itu jangan sekali. Tetapi yang sekarang hidup dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Menyerahkan hidup kita menjadi senjata kebenaran. Tahu senjata kebenaran, Bapak Saudara? Perkataan, perbuatan kita saling membantu, saling menolong. Yang saya katakan, Amsal 16 ayat 3, serahkanlah kepada Tuhan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, hidup bicara tentang perbuatan. Orang mati, orang tidak berbuat. Tapi hidup berbicara tentang perbuatan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan kalau hidup kita, perbuatan kita serahkan kepada Tuhan, maka apa yang kita rencanakan, kata Amsal, kata Salomo, apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancangkan, kita pasti menerimanya. Semuanya pasti akan terlaksana.
Saya kan berpikir begini. Tuhan berkata waktu Tuhan itu yang terbaik. Benar. Tetapi di sini juga firman Tuhan ajarkan bahwa apa yang kita pikirkan terlaksana. Jadi apa yang kita pikirkan hari ini, jangan ragu kita. Tunggu. Sabar. Waktu. Mudah-mudahan hari ini Tuhan berikan waktu yang terbaik bagi kita. Atau besok ketika masuk hari Senin, Tuhan siapkan yang terbaik bagi kita. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Mungkin ada yang kita harapkan secepatnya datang. Apa yang kita mungkin pikirkan, kalau bisa secepatnya Tuhan, aku harus butuh ini, perlu ini. Apalagi ibu dan bapak, saya perlu ini, Tuhan perlu itu. Kalau kita tahu kepada Tuhan, kalau kita menyerahkan hidup kita, perbuatan kita kepada Tuhan, firman Tuhan ajarkan, terlaksanalah segala rencana. Haleluya. Terlaksana segala rencanamu. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan ketika dia menyerahkan hidupnya, apa yang dia perbuat melakukan kehendak Tuhan, segala rencananya pasti terlaksana. Pasti terlaksana. Yang ketiga, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 di Mazmur 37 tadi dikatakan ayat yang ke-7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Orang yang berdiam diri di hadapan Tuhan, kata firman Tuhan, bahwa hidupnya itu nggak gampang tersinggung, nggak gampang marah. Kenapa? Hidupnya berdiam diri. Berdiam diri di sini dimaksudkan bahwa hidup kita adalah hidup dalam penyembahan kepada Tuhan, hidup dalam beribadah kepada Tuhan. Orang yang sibuk beribadah, orang yang sibuk menyembah Tuhan, dia nggak akan pikirkan hal-hal yang negatif. Dia nggak akan pikirkan hal-hal yang membuat dia semakin kecewa. Dia nggak akan pikirkan hal-hal yang membuat dia menjadi sakit hati dan akhirnya menjadi sakit. Tapi orang yang berdiam diri, orang yang beribadah, orang yang selalu penuh bersama dengan Tuhan, hidupnya selalu dekat dengan Tuhan, pikirannya selalu melekat dengan Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, dia pasti kok nggak gampang mengalami hal-hal yang tidak enak. Bawa ceria saja, sukacita. Amin. Ada sukacita? Haleluya. Sukacita. Kalau kita tersenyum, saudara, beban itu hilang. Apalagi kita tersenyum karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa senyum hidupku ini, karena aku tahu bahwa Tuhan yang memperbaiki hidupku. Bukan orang yang memperbaiki hidupku, Tuhan yang memperbaiki. Tuhan yang menolong aku. Makanya hari ini aku berdiam diri di hadapan Tuhan. Hari ini aku beribadah kepada Tuhan. Karena aku tahu aku kuat hanya karena Tuhan. Haleluya. Kita kuat karena kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri, kita beribadah kepada Tuhan. Orang yang berdiam diri atau orang yang beribadah kepada Tuhan, dikatakan di sini bahwa kita akan memiliki segala sesuatu yang dahsyat. Kita memiliki segala sesuatu yang hebat bersama dengan Tuhan. Stefanya juga mengalami hal-hal yang dahsyat, tapi dia berdiam diri kepada Tuhan. Dia hanya mengangkat tangan dia kepada Tuhan. Dia hanya berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dan ketika dia menyembah kepada Tuhan,
dia juga dikuatkan. Dia mampu menerangkan pada orang-orang, pada bangsa Israel, supaya dia mampu untuk menjelaskan sesuatu yang terbaik, supaya mereka mau berbalik kepada Tuhan. Makanya dalam Sefanya pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguruskan para undangan. Kita adalah undangan-undangan, dan kita dipersiapkan untuk menjadi bagian daripada Tuhan sendiri. Sekarang bagaimana kita kepada Tuhan? Sebanyak mengajarkan banyak hal. Kalau kita baca dari mulai ayat yang keempat, dia katakan, aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan menyiapkan dari tempat itu sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Orang yang berdiam diri, saudara, di rumah Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, dia mampu menghancurkan Baal. Dia mampu menghancurkan berhala-berhala. Tahu berhala, saudara? Sesuatu yang disembah tetapi tidak punya kuasa, itu berhala. Kalau zaman dulu mungkin ada patung-patung yang disembah. Makanya sebanyak mengerti bagaimana menghadapi beribadah kepada Tuhan. Mungkin kita berpendapat lain, kita berpikiran lain, atau mungkin kita dalam kehidupan kita mungkin berharap sesuatu. Akhirnya kita bukan lari kepada Tuhan, kita coba bertanya ke sana, bertanya ke sini, dan akhirnya sesuatu itu menjadi berhala bagi kita. Kita berhalakan sesuatu demi kepentingan kita. Ikuti aja lah. Yang penting aku bisa dapat sesuatu. Yang penting aku masih bisa makan. Tapi itu hanya sementara. Sefanya mengajarkan supaya kita hidup dalam penyembahan, beribadah kepada Tuhan. Hanya diharapkan, dia minta kita harus dapat. Orang-orang yang ada pada waktu itu, saudara, orang Yehuda dan orang-orang di Yerusalem, mereka ditambah percaya kepada Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang beribadah. Orang-orang yang nanti-nantikan Tuhan adalah orang yang hidupnya penuh dengan penyembahan kepada Tuhan. Berdoa setiap hari kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar, tetapi hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang tidak marah, tidak pemarah. Karena orang pemarah itu, saudara, ujung-ujungnya melakukan kejahatan. Tidak pemarah. Artinya bukan gimana dibilangnya? Oh, kita nggak bisa marah, bukan. Tuhan Yesus saja marah. Tuhan Yesus saja marah. Kita bisa marah. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah engkau marah sampai matahari terbenam. Janganlah engkau marah sampai gelap. Ya kan? Matahari terbenam berarti sudah gelap. Jangan kau marah sampai gelap. Kata gelap di sini sampai berbuat dosa. Kata gelap di sini orang seperti naik pitam. Dan kalau orang lagi marah naik pitam, tiba-tiba dia nggak sadar sudah melakukan sesuatu. Dan ketika dia sadar, orang bilang kepada diri, kamu sudah memukul orang ini, kamu sudah memukul dia ini segala macam. Kenapa dia kata aku hilang? Tinggal alasan yang dibawa. Kenapa? Karena marah itu sampai matahari terbenam, tidak bisa dikuasai. Di dalam ayat yang ke-1 di dalam pasal 30 tadi dikatakan,
Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Di ayat yang ke-8 dikatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Diulang-ulang firman Tuhan sampaikan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati pada orang yang berbuat curang. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Kenapa firman Tuhan ajarkan itu, Bapak Saudara, bagi kita? Orang-orang yang menantikan Tuhan itu orang yang tidak panas hati, orang yang tidak marah-marah, tapi orang yang teguh, kuat. Ya, senyum saja, senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Tuhan, bergandeng tangan semua, senyum gembira. Haleluya. Senyum saja. Ya. Jangan tegang ini. Kayaknya muka kita ini tegang-tegang semua. Gak apa-apa, nggak ibu-ibu, nggak kaum muda pun sekarang tegang. Saking tegangnya, celoteh sana, celoteh sini. Saking tegang, ya kan? Nah, kita nggak ada yang tegang, amin. Katakan lu kita senyum ya, teman. Senyumlah Pak, Ibu. Senyum, sehat, orang senyum sehat itu. Haleluya. Sehat. Kita akan menerima hal-hal yang dahsyat. Jangan marah, karena marah itu akan berbuat jahat. Kalau orang pemarah itu pasti akan berbuat jahat. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia selalu sabar. Karena dalam kesabaran Tuhan berikan dia berkat. Aku nggak akan marah, kenapa berkatku bertambah. Biarlah orang mau ngecek, orang mau bilang apa sana, orang situ ya suka kalian lah bilang aku mau bilangkan apa yang Tuhan mau. Karena apa? Berkat Tuhan sudah menanti. Datang satu, besok datang satu, lusa datang satu. Haleluya. Dan saya percaya kita semua itu bertambah-tambah berkat. Bapak, ibu-ibu bertambah-tambah berkat di rumah. Amin. Haleluya. Kalaupun nggak berkat hari ini aja, berkat itu sukacita loh. Kita bisa melangkah sukacita. Ada orang nggak bisa melangkah karena apa? Sakit penyakit. Tapi kita bisa melangkah. Jadi kesimpulan hari ini saya ingin katakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang pertama ia diberikan kekuatan yang baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang menerima kekuatan yang baru. Artinya kekuatan kita yang ada sekarang ini akan bertambah kuat. Kenapa? Karena Tuhan memampukan. Karena Roh Kudus itu hadir bagi kita. Kita bertambah kuat di dalam Tuhan. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru seperti apa? Seperti atau seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Oh, terbang tinggi. Ya kan? Kalau kita dengan kekuatan sayap terbang tinggi, apa yang kita lihat ke bawah? Semua bisa kita lihat. Ketika kita Tuhan mampukan, apa yang gak bisa kita raih, semua bisa kita raih. Karena kita menanti-nantikan Tuhan berikan kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Lari dan lari terus. Paulus berkata, aku akan berlari mencapai tujuan, yaitu panggilan surga. Kita hari ini kita berlari mengejar panggilan surga. Kau usah mengejar jabatanmu, kau usah mengejar sesuatu yang engkau minta dari orang, tidak. Tapi larilah dalam melayani Tuhan.
Larilah dalam apa yang Tuhan inginkan. Engkau mampu meraih semua, segala sesuatu yang depan. Engkau tidak akan lemah, engkau tidak akan goyah, engkau tidak akan lesu. Dan ketika kalaupun engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau tidak akan lelah. Haleluya. Kata tidak lelah artinya saudara kita selalu kuat. Orang yang selalu kuat, gak mungkin dia akan makan, gak mungkin dia akan minum. Haleluya. Orang yang selalu kuat artinya Tuhan sediakan dia. Saat berjalan capek, saat berlari, Tuhan siapkan ini makanan, ini minuman, ini yang kau butuhkan. Kau perlu apa hari ini? Sepeda. Kau perlu apa? Sepeda motor. Kau perlu apa? Mobil, rumah. Kau perlu segala sesuatu. Tuhan siapkan ini. Berlarilah bersama dengan. Jalanlah di jalan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti diberikan kita kekuatan. Dan yang kedua, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan dikasihi, disayangi, dan pasti hidupnya berbahagia. Haleluya. Betapa senang menjadi anak Tuhan, Bapak Ustaz. Kita yang menanti-nantikan Tuhan, kita dikasihi. Ada kasih Tuhan melingkupi hidup kita. Bukan hanya kita dikasihi, kita disayangi. Lebih dari segalanya. Karena banyak orang berkata, aku mengasihi, aku menyayangi, aku sayang. Tapi baru 2 hari lagi sayangnya sudah hilang. Kok marah? Tapi kita hari ini, kita orang-orang yang menantikan Tuhan, dikasih oleh Tuhan. Ayat yang terakhir, Yesaya 30. Ayat yang ke-18. Yesaya 30 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Coba buka dulu ayat kita. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Dia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan. Haleluya. Berbahagia kita. Artinya kita nggak akan mengalami kesusahan. Karena hidup ini sementara. Tapi firman Tuhan katakan kita akan berbahagia. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Oh hidupnya Tuhan menunjukkan kasih kepadanya. Tuhan menunjukkan kasih kepadanya. Dan Tuhan bangkit, Tuhan menyayangi kita. Kita dikasih, kita disayangi. Dan kita disebut adalah orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Haleluya. Katakan kiri kananmu, berbahagialah. Haleluya. Berbahagia. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Kita berbahagia bersama dengan Tuhan. Berbahagia suami istri, berbahagia yang berteman, kakak beradik, abang beradik, dan berbahagia kita di dalam Tuhan. Haleluya. Kita berdiri semua. Kita adalah orang-orang yang nanti-nantikan Tuhan. Tuhan pasti menolong hidup kita. Tuhan pasti memberkati kita. Haleluya. Terima kasih. Tutup mata jasmani Bapak Ibu Saudara. Buka mata rohani Bapak Ibu Saudaraku pemuda dan remaja.
menyatakan bahwa Engkau mengamini akan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang membantu hidupmu, firman Tuhan yang menguatkan hidup, dan firman Tuhan yang membawa Engkau pada jalan-jalan yang Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Hidup kita sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita sepenuhnya adalah penyembahan kepada Tuhan. Hidup kita sepenuhnya adalah hal yang baik di hadapan Tuhan. Menerima, melakukan hal-hal yang baik bersama dengan Tuhan. Haleluya. Nanti-nantikanlah Tuhan. Biarlah Kau saling mengasihi, Kau saling mengampuni. Itulah nyata bahwa Kau melayani Tuhan. Itulah nyata Kau melayani dalam hidup. Hidupmu dalam hidup Tuhan. Hidup dalam tangan Tuhan. Jangan kau lihat akan kelemahanmu. Jangan kau lihat akan kesalahan orang lain. Jangan engkau lihat segala sesuatu yang di depanmu. Tapi Tuhan mampu melaksanakan segala sesuatu yang Dia sampaikan. Apa yang Tuhan janjikan kepadamu melalui firman Tuhan, Dia mampu memberkati hidupmu. Dia mampu berikan ketenangan kepadamu. Dia mampu berikan sukacita kepadamu. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Nanti-nantikan Tuhan dalam hidupmu. Engkau mampu mengasihi. Engkau mampu mengampuni orang lain.
Mungkin belum kelemahan mungkin ada beban-beban hidupmu yang tidak tercapai sampai hari ini. Tapi jangan kau menyerah kepada Tuhan. Letakkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah taruh hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan mampu mengerjakan itu semua. Tuhan mampu mengangkat engkau. Tuhan mampu memberkati engkau. Tetap melayani, tetap mengasihi, tetap mengampuni bagi melayani, angkat Tuhan supaya dalam
memberkati kalau kau hari ini dalam keadaan sakit, kalau kau hari ini dalam keadaan kelemahan, kalau kau hari ini dalam keadaan susah, kalau kau hari ini dalam pikiran yang tidak menentu, kalau kau hari ini dalam keadaan yang susah, penuh dengan segala sesuatu, penuh dengan pergumulan, angkat tanganmu kepada Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Tuhan mampu menjawab pergumulanmu, Tuhan mampu menjawab apa yang kau butuhkan, apa yang kau inginkan sepanjang hidup. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang menangkap, tangan-tangan yang menyembah, oh mata-matamu yang menyembah Tuhan. Mau berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus yang saat ini sembuhkan, dalam nama Yesus pergumulan kalau boleh Tuhan, dalam nama Yesus yang akan dipikirkan, Tuhan berbenah, Tuhan tunggu, Tuhan yang takut, Tuhan Yesus mampu menolong engkau. Yesus mampu memberkati engkau. Mau berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan cukupkan semua. Tuhan buka jalan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, semua diberkati. Terima kasih. Terima kasih. Kami tahu firman membuatkan kami. Firman menjadi rema bagi kami. Biarlah kami hidup terus menanti-nantikan Tuhan dalam hidup. Terus hidup di dalam kebenaran firman. Kami mampu berkata kami akan hidup baru terus. Setiap hari baru bersama dengan Tuhan. Terpujilah. Terima kasih. Percaya Roh Kudus mengalir memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya semua kita akan